Baik, terima kasih untuk waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Kapolda Papua Barat, yang terhormat Ketua DPRD Papua Barat, yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Utara Bintuni, yang terhormat Kapolres Kabupaten Utara Bintuni. Ya baik, saya langsung saja di sini. Saya sampaikan bahwa saya saat ini berbicara adalah saya mengalami pengungsi. Ya baik, nama saya Joni Percomber. Saya langsung mengalami situasi dan kondisi yang terjadi di distrik Poso Utara. Jadi ini keluh kesah saya yang ingin saya sampaikan dalam ruang terbuka resmi pada saat ini. Salah satu yang tadi sudah disinggung dari Kakak Musa terkait dengan penarikan aparat TNI dan Polri. Ada dua alasan. Ya, sesuatu kita bicara pasti punya alasan argumen dan lain sebagainya. Yang pertama, sebelum terjadi peristiwa ini sudah ada traumatik yang dialami oleh kami. Yang ingin saya sampaikan di sini, ada suatu otoriter yang terlalu ketat mempersempit ruang gerak kami di Poso Utara, lebih khusus masyarakat sipil yang telah diaplikasikan oleh aparat TNI Polri. Itu yang menjadi traumatik kami. Itu pertama, sehingga kami harus benar-benar seperti itu, harus menarikan. Yaitu ketika kami mau bergerak, mau melakukan aktivitas apapun juga dipersempit oleh TNI Polri. Itu alasan. Kami mau kesini harus izin. Terus yang punya tempat siapa? Itu orang yang punya tempat. Tadi Bapak MRP sudah sampaikan bahwa ada istiadat itu sudah tertanam dari kami, turun temurun kebiasaan kami. Bekerja beraktivitas itu harus free, bebas, tidak bisa dibatasi oleh siapapun dengan sistem otoriter. Memang kami tahu negara, kami hormati negara, tetapi kebebasan kami tidak perlu dipersempit di ruang gerak kami. Itu alasan kami, sehingga kami harus ngotot untuk penarikan aparat TNI Polri. Yang kedua, yaitu saya sendiri juga, ketika saya mau bergerak untuk beraktivitas harus izin, harus ini itu. Ini bagaimana? Kita sudah hidup memang seperti begitu. Di luar kegibung atau mencari apa, itu bebas. Tapi kenapa harus begitu? Itu sebelum terjadinya peristiwa penembakan dan lain sebagainya. Saya juga secara pribadi mau keluar disoroti dengan apa? Kamera drone. Saya katakan saya ini KKP, saya murni warga sipil dan juga sebagai pendidik. Kenapa begitu? Itu yang merupakan suatu hal yang ingin kami ungkapkan di sini untuk butuh pertimbangan dan diupayakan di pusat. Ini hal-hal yang dianggap untuk ganjal. Itu pertama. Terus yang kedua, kami masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apanya, rumah kami hancur habis. Itu kenapa? Ini yang saya mau kasih tahu dan katakan di sini. Rumah kami sampai sempat perabotan dalam rumah tangga habis, lenyap. Makanan waktu semua bersih. Terus yang lain, kenapa nanti di atas? Ini kurang ajar kan tidak? Terhadap negeri kami. Padahal kita yang masyarakat sipil tidak tahu apa-apa. Kita ini murni warga sipil, tidak terkontaminasi dengan apa-apa di sana. Tapi kenapa harus milik kita dihancur begitu? Saya di rumah sampai hancur, barang-barang sampai semua dihancur keluar. Itu apa? Saya ada salah apa? Ini kurang ajar ini. Ini perlu untuk diperhatikan di tanah Papua. Bagaimana? Sepakat? Sepakat. Ini ya makanya kita ngomong untuk harus supaya kehidupan kita semula kembali kondusif. Aktivitas kita berjalan dengan baik seperti yang sebelumnya. Begitu izin nanti saya sampaikan. Karena itu yang saya rasakan karena itu saya alami. Saya korban dalam hal itu. Padahal saya tidak terkontaminasi apapun, tapi saya menjadi korban. Barang milik saya pun semua dirusak. Jadi catatan kalau saya kembali harus menerima tanggung jawab dalam hal ini dari TNI Polri itu tanggung jawab kembali semua kembali dan juga upaya harus kalau bisa kendalikan TNI Polri. Kalau tidak ada alasannya dulu. Kenapa saya bisa begitu? Tidak bisa untuk dilakukan kendalikan. Harus jelas. Bahkan karena harapan kami semua yang datang ini adalah kami mau supaya kami terwujud supaya aman. Kami mau kembali untuk melakukan aktivitas
fasilitas kami seperti yang sebelumnya. Itu harapan kami. Ya, itu dominan harapan kami semua yang ada ini. Yang kami ingin untuk kembali. Karena mohon maaf, orang tua ini sudah terbiasa di kampung-kampung, sudah terbiasa bertemu, sudah terbiasa untuk mencari ya makan minum di sana, sudah adaptasi di sana memang. Kalau di sini gagal, makanya diupayakan supaya kalau bisa kita harus kembali dengan solusi-solusi yang mungkin tadi saya sampaikan tadi. Ya, itu yang perlu untuk dikembangkan. Kalau memang tidak bisa, berarti diupayakan. Ini salah satu masukan. Pindahkan pos jauh dari distrik. Itu salah satu usulan dari saya. Pindahkan itu sekolah 1 meter ke berapa jauh dari distrik supaya di situ situasinya tetap positif. Dengan apa ya kami masyarakat taman di situ. Itu alternatif kedua. Alternatif pertama yaitu menarik atau tidak ya opsi yang tadi digunakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan di sini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya satu kata-kata yang mungkin berlebihan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Kembali.